Selamat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat. Kita akan pelajari pelajaran yang keempat dengan judul Salvation. bahasa Indonesianya keselamatan. Kalau saudara baca Alkitab mencatat banyak sekali pertanyaan. Dari semua pertanyaan yang ada di Alkitab, mana pertanyaan yang paling penting? Orang bilang the greatest question ever asked by human being. Pertanyaan yang mana? Apakah saya selamat? What shall I do to inherit eternal life? What must I do so that we may be saved? Masih ingat pada waktu Paulus dan Silas mengabar Injil di Filipi, ditangkap lalu dijebloskan di penjara. Kemudian mereka menyanyi tengah malam, terjadi gempa bumi, terali besi penjara amburadul. Penjaga penjara pikir Paulus dan Silas sudah kabur. Menurut undang-undang Roma, kalau tawanan kabur, siapa yang tanggung jawab? Jaga kepala penjara. Yang jaga, yang dinas hari itu. Jadi daripada dia mati di tangan Roma, pemerintahnya, lebih baik dia mati bunuh diri. Persis dia mau bunuh diri, Paulus katakan, jangan perbuat itu. Kami masih ada di sini, kami tidak lari. Mendengar itu, si penjaga penjara terus bertelut dan bertanya, Tuan, apakah yang harus saya buat supaya saya beroleh hidup yang kekal, supaya saya bisa selamat? Siapa lagi yang menanyakan pertanyaan seperti ini? Penjahat yang di kayu salib. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Dia bertanya, what shall I do to obtain eternal life? Dua pertanyaan sama. Nah, untuk saudara catat, orang Farisi di zaman Yesus tiap hari menanyakan pertanyaan ini. Tiap hari mereka selalu bertanya, what shall I do to obtain eternal life? Siapa yang menanyakan itu yang dicatat dalam Markus, Matius, dan Lukas? Penghulu muda yang kaya. Itu sebabnya pelajar-pelajar Alkitab ada yang berkesimpulan bahwa penghulu muda yang kaya itu orang apa? Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Yahudi. Tahunya dari mana? Karena Dari pertanyaannya itu. Inilah pertanyaan yang tiap hari ditanyakan oleh orang Farisi kepada Tuhan. Dan kita tentu sepakat, inilah the greatest question ever asked by human being. Nah, kalau saudara baca pengajaran-pengajaran Yesus,
apakah yang paling penting bagi hidup kita, dalam hidup kita? Ada paling sedikit 2 ayat yang harus saudara kutip untuk membackup keterangan tersebut. What is the most important thing in life? Yang paling penting dalam hidup kita menurut Yesus adalah apa? Ini Selfish. ayatnya yang menyatakan hal ini di mana? Ada 2 ayat paling sedikit. Matius 6 ayat 33. Apa katanya? Di Matius 6, Carilah dahulu carilah dahulu kerajaan Allah kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semua yang lain yang kamu perlukan untuk hidup akan akan. ditambahkan kepadamu. Jadi di ayat ini yang hendak ditekankan adalah prioritas kita. Di atas semuanya yang paling penting adalah apa? Keselamatan. Ayat mana lagi selain Matius 6 ayat 33? Jadi ingat Matius 16 ayat 26. Matius 16. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seandainya kamu memperoleh seluruh dunia dengan segala kemuliaannya, tapi tidak selamat, apa gunanya? Jadi kalaupun kita memiliki seluruh dunia, tapi jiwa kita hilang, apa gunanya? Jadi Kristus menekankan kepada kita bahwa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita adalah salvation, keselamatan. Statement mengatakan security first, keselamatan haruslah yang diutamakan. Nah, sahabat, ini kita akan mempelajari 2 hal berhubungan dengan keselamatan. Pertama, kita akan pelajari the basis of our salvation. Sesudah itu kita akan pelajari the result of salvation. The basis of our salvation. Yang kedua, the result of our salvation. Itu intinya. The result of our salvation. The basis and the result. Dasar keselamatan kita, lalu hasil atau akibat dari keselamatan itu. Coba balik lagi dulu. Lagi nyatet apa yang dibilang pendeta.
Sudah. Sebentar lagi. Oke. Kita masuk di discussion. God the initiator. Bahasa Indonesia yang canggih apa? Tuhan yang Tuhan. memulai, Initiator, pemerkasa. Tuhan pemerkasa. Pemerkasa. Tuhanlah yang aktif di dalam menyelamatkan manusia. Ayat mana yang terbetik di ingatan saudara-saudara kalau mendengar bahwa Tuhan itu pemerkasa? Tuhan itu proaktif. Kalau Tuhan proaktif, kita Reaktif. reaktif. Tuhan proaktif, kita reaktif dalam soal keselamatan. Ayat mana yang memberikan indikasi akan hal ini? Ayat yang sangat terkenal dan enak dibaca. Coba buka suratan Roma pasal yang kelima. Udah lupa ya? While baca ayat 8 paling lima. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Bahasa Inggrisnya dia bilang ini. But God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita in that while we were yet sinners, Christ died for us. Roma 5 ayat 8 itu pendeta? Iya. Bahasa Indonesia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk menebus kita. Kalau bahasa Inggrisnya, while we were yet sinners, Christ died for us. Jadi dalam keselamatan yang proaktif, yang pemerkasa adalah siapa? Tuhan. Kita hanya memberikan reaksi, reaktif. Untuk menjelaskan apa yang Tuhan perbuat untuk keselamatan kita,
ada dua kata yang penting yang terdapat dalam ayat emas. Ayat emas itu ayat mana? John 3:16. The golden verse of the Bible adalah Yohanes 3 ayat 16. Di ayat emas ini ada dua kata penting, kata besar yang menjelaskan apa yang Tuhan perbuat untuk keselamatan kita. Hafalkan saja lalu cari dua kata kerja yang ada di sana. Barang siapa yang percaya dan eternal life akan diperoleh. Ini yang mentekankan apa yang Tuhan perbuat. Dua kata. Tuhan mengasihi Yang kedua, dunia dan dia berikan anaknya yang tunggal. jadi dua kata itu ini di tamat di sini. Yang pertama adalah love. For God so loved. Jadi Tuhan itu mencintai begitu besar. Kata kerja yang kedua, sehingga apa? Diberikannya. Jadi yang pertama love, yang kedua give. Dua kata penting yang terdapat dalam ayat emas. Nah, untuk dicatat, love di dalam ayat ini bahasa Grekanya yang mana? Agape. Agape. Bukan eros, bukan philadelphos, tapi agape. Yang kedua, karena demikianlah Allah mengasihi sehingga dia berikan, give. Jadi dua kata ini kata yang sangat hebat, love and give. Nah, saudara-saudara sekalian, ada statement mengatakan you can give without loving. Apa saudara bisa memberi tanpa kasih? Bisa. Bisa. Politician. Kadang-kadang kita memberi dengan menggerutu, uang lagi. Kalau kita memberi, tapi sambil apa? Menggerutu. We can give without loving. Daripada ribut-ribut, kasih aja. Tukang parkir. We can give without loving, but we cannot love without giving. We can love without giving. We cannot love without giving. Kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Masih ingat waktu masih pacaran, hari ulang tahun pacar kita masih sebulan lagi, kita sudah bertanya, ini beli sapu tangan, beli bunga, atau beli perfume? Karena untuk menyatakan cinta kita beli sesuatu, kita belikan. Bukan karena pacar kita tidak sanggup beli, tapi karena kita cinta, kita mau menyatakan cinta itu dengan apa? Memberi. Nah, kalau baca ayat ini, kita bisa berkesimpulan bahwa giving is the divine way to express love. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengkhotbahkan pelajaran yang penting, sehingga dia menceritakan cerita yang menarik. Tidak, karena demikianlah
besarnya kasih Allah sehingga diberikannya. Jadi cara ilahi untuk menyatakan cinta adalah dengan apa? Memberi. Memberi. Nah, kalau kita juga mau nyatakan cinta kepada Tuhan, di dalamnya harus ada apa? Memberi. Memberi. You cannot love without giving. Dan love di sini ada beberapa karakteristik yang harus diingat. Karakteristik daripada agape. Yang pertama, karakteristik dari agape yang pertama, unconditional. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Apakah dia orang suci, apakah dia penjahat, apakah dia orang Indonesia, orang Amerika, orang kaya, orang miskin, Tuhan mengasihinya. Jadi kasih itu unconditional. What about salvation? Is salvation unconditional or conditional? Conditional. Conditional. Apa conditional? Conditional. Whoever believe. Whoever believe shall not perish but have everlasting life. Jadi karakteristik yang pertama daripada agape, kasih Tuhan yang sejati itu, pertama unconditional. Yang kedua, inklusif. Apa lawan kata inklusif? Exclusive. Eksklusif. Kalau eksklusif, seperti siapa di Alkitab? Orang Farisi itu Exclusive. sifatnya eksklusif. Di luarannya. Dia membuat sebuah lingkaran. Umat Tuhan yang selamat hanya orang Farisi yang ada dan orang Yahudi yang ada dalam lingkaran. Di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Itu namanya apa? Eksklusif. Eksklusif. Nah, kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dalam perangkap eksklusivisme. Karena ada kecenderungan kita orang Advent, karena kita punya kebenaran, lifestyle kita beda, ada kecenderungan kita jadi apa? Exclusive. Eksklusif. Coba kita buka Markus. Markus pasal 9 ayat 38 mulai. Markus 9:38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum
cangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi pada suatu hari Yohanes Markus berapa tuh kan? 9 Ayat 38 sampai 41 41. Yohanes memberikan laporan, Guru, ada beberapa orang yang tidak bersama dengan kita mengusir setan demi namamu. Lalu Yesus tanya, apa yang kamu buat? Kami larang dia karena dia bukan orang Advent. Tapi Yesus katakan, jangan larang dia. For no one who works a miracle in my name can soon afterwards speak evil of me. For he who is not against us is on our side. Lalu sudah baca komen Ellen White tentang ayat ini. Kita dinasehati jangan bersifat eksklusif, seolah-olah hanya kita yang apa? Yang benar. Yang benar. Jangan. Kita ada kecenderungan untuk apa? Jadi eksklusif. Salah satu soal kecil aja, kita kalau refer kepada orang yang bukan Advent, kita sebut orang Orang luar. Jadi kita orang apa? inklusif. Kalau orang yang bukan Advent, orang luar, kita orang apa? Orang dalam. Yesus katakan, do not forbid him. Baik, karakteristik yang ketiga dari agape, yang pertama tadi sudah kita dapat unconditional. Yang kedua inklusif. Yang ketiga ini ada di pelajaran. Yang ketiga konstan. Konstan itu Tetap. Stabil. ya stabil, tetap tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kasih Allah itu konstan, tetap. Lalu yang keempat, agape itu unlimited, hampir sama dengan inklusif, unlimited. Tuhan mencintai semua orang. Itulah beberapa karakteristik daripada agape. Kemudian di nomor 2 ada poin yang berikutnya, our attitude toward God and His grace. Ini didasarkan atas perumpamaan Yesus Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Coba kita buka perumpamaan itu, perumpamaan yang biasa kita baca, sudah dengar berulang kali, tapi kita baca lagi ini. Lukas 18
ayat 9 sampai 14. Silakan baca. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, kalau sudah perhatikan, Yesus menggunakan dua ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Siapa orang Farisi di zaman Yesus? Itu adalah golongan yang tertinggi di masyarakat Yahudi. Jadi tempatnya ada di atas. Orang Farisi disegani, dihormati. Hanya berapa orang di zaman Yesus orang Farisi? 4, 5, Hanya 6.000. 6.000. Itu adalah orang yang dianggap suci, mulia. Tapi kemudian Yesus menggunakan yang satu di ujung sebelah kiri, yaitu orang apa? Cukai. Pemungut cukai dianggap sebagai Sampah masyarakat. orang murtad dan pengkhianat bangsa. Dari agama dianggap orang murtad, dari kebangsaan dianggap pengkhianat. Jadi orang yang paling bawah dalam lapisan masyarakat. Terus yang baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi yang satu di kanan, yang satu di ujung sebelah kiri. Terus baca. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Oke. Kita sudah sering mendengar perumpamaan ini. Pertanyaannya, what does this story teach us about what our attitude toward God and His grace should be? Apakah yang diajarkan oleh perumpamaan ini sehubungan dengan sikap kita terhadap Tuhan dan anugerahnya? Apa kesulitan yang dihadapi, yang dialami oleh orang Farisi? Sombongan. Itu disebut spiritual bigotry, spiritual pride, spiritual bigotry. Merasa diri lebih apa? Suci dari orang lain. Dan mereka mengajarkan keselamatan itu diperoleh oleh perbuatan. Sehingga karena konsep itu, konsep keselamatan oleh perbuatan, behaviornya jadi bagaimana? Jadi sombong. Kalau saudara merasa saudara bisa menyelamatkan diri dari dosa oleh penunjukan saudara, side effect-nya adalah apa? Sombong. Jadi sombong. Lihat saja doa dari orang Farisi.
Tapi sebaliknya, pemungut cukai itu dia mungkin ada di pojok Ka'bah, merasa diri tidak layak, merasa diri orang berdosa. Doanya tidak panjang, dia hanya menepuk dada dan berkata, "Have mercy, O Lord, for I am a sinner." Tunjukkanlah rahmat-Mu ya Tuhan, karena saya ini orang yang berdosa. Lalu Yesus punya verdict, maka orang ini pulang dan dibenarkan. I tell you, this man, yaitu the tax collector, went down to his house justified rather than the other. Jadi jawabnya apa ini? Our attitude toward God and His grace. Apa seharusnya attitude kita? Kalau humble, kita harus humble, kita harus grateful. Bahwa walaupun kita orang berdosa, tapi Tuhan mencintai kita dan Tuhan rindu supaya kita diselamatkan. Apa artinya justified? I tell you, this man, the tax collector, Dibenarkan. went down to his house, justified, dibenarkan, dinyatakan Benar. benar. Kalau dalam istilah pengadilan apa? Kalau bersalah disebut guilty. Kalau ini acquitted. Acquitted itu dinyatakan Tak bersalah. tak bersalah. Dan kalau di-justify, bukan hanya diampuni, tapi orang bilang justified itu just as if we have never sinned. Jadi kita diperlakukan oleh Tuhan seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Dosa yang lalu dihapus dan tidak diingat-ingatnya lagi. Itulah hebatnya kasih Allah kepada kita yang menyelamatkan. Kita mulai dengan clean slate. Makanya di dalam ayat yang lain disebut lahir kembali. Kita menjadi seperti baby yang tidak punya catatan masa lalu. Kita mulai dengan clean slate pada waktu kita diampuni dari dosa kita. Kalau tadi kita bicara love itu ada 4 karakteristiknya: unconditional, inclusive, constant, unlimited. Maka salvation juga ada ciri-cirinya. Keselamatan itu diberikan kepada orang yang apa? Undeserved. Apa dia undeserved? Tidak layak. Tidak layak. Apa yang layak kita terima saja? Death penalty. Upah dosa itu adalah Maut. maut. Ini maut yang kekal. Itulah yang kita deserve sebagai orang berdosa. Kita harus menerima hukuman mati yang kekal. Tapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang kita tidak
layak semuanya. Jadi keselamatan itu nomor 2 adalah satu apa? Oke. Pemberian. Kita tidak earn a gift. Kalau kita earn namanya apa? Kalau kita kerja dulu baru dapat, itu namanya apa? Hak kita. Upah. Upah. Keselamatan bukan upah. Kebinasaan adalah upah. Upah dosa adalah mati. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Itu ayat besar nama kita. Yohanes 3:16. Efesus 2 ayat 8-9. Enggak, yang tepat. Upah dosa Roma. Roma berapa? Roma 3:26. Terbalik. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 itu ayat besar, nggak boleh lupa. Upah dosa adalah maut, maksudnya maut yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Kemudian itu kita dapat by Grace. By grace. grace. Baik, sampai di sini apakah ada ya sudah mau tanyakan atau mau tambahkan, silakan. Kalau tidak, kita masuk di pelajaran hari Senin, masih sambungan dengan pelajaran Minggu, Salvation, God's Initiative. Kapan plan of salvation di-devise oleh Tuhan? Sebelum dunia jadi. Sebelum bumi dijadikan, before the foundation of the world, Tuhan sudah devise plan of salvation. Just in case manusia jatuh, Tuhan sudah mengadakan persiapan, provision. Kalau baca buku The Bizarre Ages, dikatakan it was not an afterthought plan. Rencana keselamatan bukan dibuat sesudah manusia berdosa, Tuhan, aduh kenapa jadi begini nih. Tidak begitu. It was not an afterthought plan. Rencana keselamatan sudah disediakan sebelum bumi dijadikan. Memberikan kesan kepada kita bahwa Tuhan adalah proaktif, kita orang berdosa reaktif. Baik, kemudian ada dua hal yang Tuhan perbuat untuk menyelamatkan kita. Dua hal yang Tuhan perbuat untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, Yesus dikirim. ya, the Father sent me. Tuhan mengutus aku. Berulang kali Yesus menggunakan frase ini. The Father who sent me. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Yohanes 6 ayat 44.
L, ya boleh baca Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Oke. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapa yang mengutus aku. Siapa aku? Yesus. Yesus. Lalu kalau pertama, Bapa yang mengutus aku. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mengutus aku, Bapa apa? Ada dua hal yang dilakukan. Apalagi yang dilakukan oleh Bapa untuk keselamatan kita menurut Yohanes 6 ayat 44. Bapa menarik kita kepadanya. Coba Hel, buka pelajaran hari Senin, baca paragraf yang ketiga, yang kedua. Senin paragraf kedua. Terlepas dari kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa dan tidak mengasihi Allah, Ia mengasihi kita dan menyediakan sarana pengampunan bagi dosa kita melalui anaknya. Kasih yang menakjubkan inilah yang menarik kita kepadanya. Nah, kasih yang menakjubkan inilah yang menarik kita kepadanya. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus, Allah Bapa juga yang menarik kita. Kalau saudara renungkan, kasih Allah itu apa istilahnya? Karena kita diapakan oleh kasih Allah, Paksa. dipaksa. We are constrained by the love of Christ. Karena kita dipaksa oleh kasih Kristus. Apakah ada unsur pemaksaan dalam kasih? Apa terjemahannya memang tepat begitu atau ada nyanyian katakan kita mengasihi Allah oleh karena Allah yang dahulu telah mengasihi kita. Jadi bagaimana dengan ayat yang satu ini? Karena kita kalau salinan lama constraint. Masih ingat pada waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan? Lot kelihatannya gimana? Enggan mau keluar, lambat-lambat. Lalu Alkitab katakan apa? Malaikat Ini coba baca Kejadian 19 ya. Ayat berapa? Kejadian pasal yang ke-19. Ayat 15. Ayat 14. 14.
19 ayat. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal mantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Terus Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dari kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. oke. Jadi kalau baca ayat ini, sementara Lot linger itu apa? Berlambat-lambat. Berlambat-lambatan. Maka malaikat itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Tuhan itu penuh belas kasihan. And they brought him out and set him outside the city. Jadi karena Tuhan ingin supaya Lot sekeluarga selamat, diapain tangannya? Tarik. Paksa. Ini bisa orang salah mengerti. Kayaknya mesti keselamatan itu harus maksudnya dipaksa. Paulus dipaksa. Ya, Itu saya pernah dengar itu perdebatan di gereja kami puluhan tahun lalu, diskusi mengenai ini, tapi saya lupa apa jawaban waktu itu. Saya masih melihat Paulus itu dipaksa dengan Dibutakan. buta. Kalau enggak mungkin dia. jadi mengenai terus. Bicara tersendiri. Jadi yang saya bisa lihat di sini bahwa Tuhan punya cara untuk selamatkan orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang tidak perlu dengan kekerasan, tapi toh kalau memang Paulus keras, akhirnya dia tolak, itu memang tidak bisa lagi. Bagaimana dengan ayat 4, we are constrained by the love of Christ. Kita dipaksa oleh kasih. Tuhan itu kepingin berapa orang selamat? Semua. Tuhan itu kepingin semua selamat. Jadi kalau baca cerita tentang Lot sekeluarga, Tuhan itu serius, bukan basa-basi. Kadang-kadang ada orang nawarin, ayolah kita makan di rumah. Ada yang sekedar basa-basi, tapi ada yang serius. Kalau Tuhan serius supaya Lot sekeluarga selamat, lalu dipegang tangannya dan diapain? Tarik. Seret keluar. Sebab akhirnya istrinya juga hilang. Ya. Ya, gitu. Dia ditarik, dipaksa, tapi hatinya tidak di situ. Istri Lot apa siapa? Istrinya Lot. Iya. Kok Yudas sudah ditarik dari paksa? Sudah keasikan dengan Sodom dan Gomora, sampai waktu disuruh keluar mereka sudah melekat.
melekat dengan seluruh orang. We are constrained by the love of Christ. Apakah ini hanya perumpamaan aja buat kita manusia, cara Tuhan untuk menyelamatkan orang dengan berbagai macam cara? Karena akhirnya atau keturunan Lot kan akhirnya justru musuhnya bangsa Israel kan di kemudian hari. Saya mendapat kesan kalau baca ayat ini bahwa Tuhan itu betul bukan cuma basa-basi, betul-betul kepingin supaya siapa? Selamat. Lot itu sampai dipakai. Saya suka aplikasikan ini kepada pendeta di gereja. Seringkali pendeta seperti memaksa kepada anggota. Ayolah saudara, harus lebih setia, berpuluhan setia hadir di gereja. Kadang-kadang seperti kita dimarahin oleh pendeta. Itu hanya sekedar untuk memberitahukan bahwa pendeta itu kepingin anggotanya gimana? Selamat. Kadang-kadang dengan bahasa yang disalah mengerti. Jadi selain Tuhan mengutus Yesus, Tuhan apa? Yang kedua, menarik kita. Tuhan menarik kita. He draws us toward Him. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terdapat di hari Senin juga. How far is the Lord willing to go in His effort to save us? Berapa jauh Tuhan rela pergi dalam usahanya untuk menyelamatkan kita? Ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 3-10. Lukas 15 biasa disebut Lost and found department in the Bible. Siapa yang hilang? Domba. Dirham. Yang kedua yang hilang? Dirham. Apa itu? Anak yang hilang. Lukas 15, coba baca ayat 3-10. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga aku akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
Apakah hilang di rumah ataukah hilang di hutan rimba? Tuhan apa? Cari. Cari. Yesus katakan, aku datang, the Son of Man came to seek and to save the lost. Datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau di zaman kita itu siapa? Dulu di Indonesia ada yang disebut tim SAR, SAR, Seek and Rescue. Jadi kalau ada pesawat terbang jatuh, biasanya pemerintah hubungi tim ini, namanya SAR, SAR, Seek and Rescue. Itulah pekerjaan siapa? Yesus. Aku datang, anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hendak ditekankan di pelajaran hari Senin adalah Tuhan yang proaktif, Tuhan yang mencari. Masih ingat begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa sembunyi, Tuhan yang apa? Cari. Adam, di manakah engkau? Tahu nggak Tuhan Adam tuh ada di belakang semak-semak? Kalau begitu kenapa dia berteriak? Di manakah engkau? Tuhan seolah-olah menyatakan bahwa I miss you, Adam. Karena biasanya kalau Tuhan datang, Adam menyongsong dengan gembira. Tapi kali ini mereka apa? Bersembunyi. Itulah Tuhan. Merasa kehilangan. Kalau kita sebaliknya, seringkali kita tidak merasa kehilangan. Kalau Tuhan merasa kehilangan. Di hari Selasa judulnya apa? Kematian yang diharuskan. The required death. Apa maksudnya required death? Yang seharusnya mati. Apakah Kristus harus mati baru ada keselamatan? Iya. Why? Hanya dengan darah Kristus bisa mendamaikan dengan Bapa. Karena ada yang bertanya, apa tidak ada jalan lain? Jawabnya, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah Yesus harus mati. Yesus harus mati. Kematian yang diharuskan. Iya. Masih ingat ceritanya? Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu punya dua segi, dua dimensi. Satu apa? Justice. Justice, yang kedua Mercy. mercy. Itu justice and mercy itu tidak bisa dipisah. Jadi bila mana seorang manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar hukum,
maka God's justice, keadilan Tuhan menuntut orang itu harus apa? Harus mati. Upah dosa itu adalah maut. Maaf. Tapi on the other hand, Tuhan itu merciful. Dia kepingin bagaimana orang berdosa ini bisa diselamatkan. Jadi sepertinya ada dilema dihadapi oleh Tuhan. Harus mati, tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Bagaimana Tuhan bisa selamatkan orang berdosa saat yang sama keadilan ditegakkan? Jawabnya adalah apa? Saat cross, Salib. at the cross. Hanya dengan salib. Jadi tuntutan hukum dipenuhi oleh siapa? Oleh Yesus. kematian Kristus. Saat yang sama Tuhan menunjukkan mercy kepada orang berdosa. Jadi tidak ada cara lain selain daripada Kristus harus mati di kayu salib. Nah, the required death of Christ ini sifatnya apa? Yang pertama, Vicarious. vicarious. Kiri. Vicarious artinya apa? Kematian Kristus itu terjadi untuk menggantikan kematian orang yang berdosa yang bertobat menerima Dia. Yang seharusnya disalibkan, dia apa? Dia dibebaskan. Menurut saudara-saudara sudah baca Alkitab, dalam cerita Alkitab ada seorang yang benar-benar merasakan bahwa Kristus mati di tempatnya. Seharusnya dia yang disalib, Yesus yang disalibkan. Barabas. Barabas. Siapa nama kecil Barabas? Yesus. Yesus. Jadi waktu Pilatus kepingin melepaskan Yesus, dia bilang, saudara-saudara, di musim Paskah seperti sekarang ini, biasanya kami lepaskan seorang penjahat. Sekarang boleh pilih. Pilatus katakan, yang mana yang kamu mau dilepaskan? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Mereka berteriak apa? Barabas. Lepaskan Barabas. Lepaskan Barabas. Lalu apa yang harus kami buat dengan Yesus Kristus? Salibkan dia. Salibkan dia. Dan kalau saudara baca di Roh Nubuat, salib untuk Barabas sudah siap. Jadi salib itu sudah siap untuk Barabas. Tapi yang akhirnya mati di situ siapa? Yesus. Saya ini imajinasi saya. Barabas melihat seharusnya saya yang di mana. Dia tahu dia penjahat. Seharusnya saya yang di sana. Tapi dia mati di tempat saya. Cuma tidak dikasih tahu di Roh Nubuat apakah dia bertobat selamat atau tidak. Tidak ada catatan. Barabas itu siapa? Kita ini. Kita ini yang harus apa? Mati. Tapi Kristus telah mati di tempat kita. Itulah artinya apa? Vicarious. Dia mati menggantikan orang yang seharusnya mati. Yang kedua, selain vicarious, kematian Kristus adalah apa? Voluntary. Ayatnya di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18.
Yohanes 10 ayat 18. Siapa saudara? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku 18 Ya. Oh, betul. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. No one takes my life from me, but I lay it down of myself. Jadi Yesus memberikan hidupnya dengan sukarela untuk menjadi pengganti kita. Dua hal yang harus diingat: kematian Kristus adalah karis, yang kedua voluntari. Kemudian pelajaran hari Rabu tentang free from sin. Dosa itu sifatnya apa? Bebas. Salah satu sifat dosa adalah apa? Enslave. Memperbudak. Enslave. Contohnya orang yang hook kepada drug, orang yang kecanduan obat perangsang, dia menjadi budak daripada obat itu. Itulah dosa. Dosa memperbudak kita. Sin and slave. Nah, supaya bebas daripada perbudakan dosa, kita perlu juru selamat. Dan juru selamat itu adalah siapa? Yesus. Yesus. Masih ingat dialog antara Yesus dengan orang Yahudi? Kalau baca kembali di Yohanes pasal 8, Yohanes 8 ayat 31. Coba saudara buka Alkitabnya, Pak Ringo-Ringo, boleh baca Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran itu akan Memerdekakan kamu. Apa maksudnya? Whoever commits sin is a slave of sin. Barang siapa yang melakukan dosa, dia adalah budak dosa itu. Nah, jadi Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan spiritual Messiah yang akan membebaskan mereka dari dosa. Yang mereka tunggu adalah siapa? Political Messiah yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma. Di situ kesulitan orang Yahudi. Tidak ketemu.
dengan Tuhan punya rencana. Di sini Yesus katakan, if you abide by my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Lalu mereka bilang, kami ini turunan Abraham dan tidak pernah dijajah oleh seorang pun. Apa benar itu? Salah. Saya nggak tahu apa mereka sengaja lupa penjajahan di Mesir, penjajahan di Roma. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Ini kita akan pelajari detailnya sahabat yang berikutnya. Siapa-siapa yang diampuni dosanya secara eksplisit dalam Alkitab, masih ingat orang yang lumpuh 38. digotong oleh 4 orang, lalu harus buka atap dan diturunkan di kaki Yesus. Apa Yesus katakan kepadanya? Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Itu adalah kata-kata yang paling manis yang pernah didengarnya. Beban pikirannya hilang dari ingatannya. Damai pengampunan memenuhi jiwanya. Hanya dalam Kristus dia mendapati kesembuhan rohani dan kesembuhan badani. Siapa lagi yang diampuni? Maria Magdalena. Apalagi yang lebih indah daripada dosa kita diampuni. Dan kalau dosa kita diampuni, artinya kita akan hidup untuk selama-lamanya. Yang terakhir untuk ini malam, Kristus memberikan hidup kekal. Nah, banyak orang keliru di sini. Banyak orang mengira bahwa hidup yang kekal mulai kapan? Yesus datang. Waktu second coming. Padahal tidak demikian. Kalau saudara baca janji-janji hidup kekal dalam Alkitab, kalimatnya selalu dalam present tense. Kalau saudara ditanya apa hidup kekal, what is your answer? Mengenal akan Tuhan. Ayatnya Matius 17. ayatnya di mana? Itu terdapat dalam doa Yesus yang sangat terkenal. Matius 17. Yohanes 17. Ya, 17 ayat 3. Coba saudara baca. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. Jadi hidup yang kekal itu adalah kalau kita punya hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi personal relationship dengan Tuhan itulah yang paling penting. Dan dalam bahasa Ibrani kalau katakan know itu bukan sekedar cognitive knowledge. Know itu terutama tentang apa? Experiential knowledge. Ingat apa yang diperbuat dosa terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Dosamu telah memisahkan engkau dari Tuhan. Jadi dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau selamat, hubungan itu harus
di restore, dan bukan cuma di restore, harus di maintain. Sebenarnya simpel keselamatan itu, sangat simpel. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kristus memperbaiki hubungan yang rusak itu supaya nyambung. Dan kita dengan anugerah Tuhan berusaha untuk maintain hubungan yang sudah di-restore itu. Supaya maintain apa yang sudah buat. At least ada 3. Study the Bible, pray, and witnessing. 3 itu sangat penting untuk maintain our relationship. Apa yang ketiga, pendeta? Witnessing, sharing your faith. Kalau saudara hanya berdoa, hanya baca Alkitab dan tidak bersaksi, sooner or later you will quit reading and praying. In conclusion, Discussion belum. ada banyak pelajaran, kita ambil seperti biasa 3 diantaranya. Yang pertama, Belum ada tuh. Belum, pendeta. Belum. Sahabat lalu saya sudah muat di Facebook, jadi ada suara Di mana? Facebook pelajaran sahabat lalu. Facebook. Iya. Gimana caranya dapat? Kita mesti ini kan? Ke Facebook saya aja. Oke, you ada Facebook? Iya. Terus lihat di situ suara dan rekaman dan outline. Kita mesti berteman dulu. Biar nggak berteman bisa kayaknya ke saya aja punya. Atau kalau ada Vimeo langsung ke Vimeo saya. Apa you di Facebooknya? Inki Sendo. Tidak. Spelling you nama? HENGKY. Remember. NG KY. SENDA. HENG SENDOW. Sendal.
In conclusion, sudah. Sudah pendeta. Remember, the most important thing in our life is menurut Yesus adalah apa? Salvation. Our salvation. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia dan isinya kalau akhirnya kamu hilang? Carilah dahulu kerajaan surga. Semua yang lain yang diperlukan dalam hidup, Tuhan punya urusan. Urusan kita, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Jangan sampai miss. Jadi ini bicara tentang priority kita. Carilah dahulu kerajaan surga. Yang kedua, remember that salvation is the result of God's initiative. Ingat bahwa keselamatan itu adalah hasil daripada inisiatif Tuhan. Jadi Tuhan yang proaktif. Kalau Tuhan proaktif, kita reaktif. Kita bereaksi. Ayatnya, while we were yet sinners, Christ died for us. Yang ketiga, Christ's death on the cross revealed. Yang pertama apa? God's justice. Yang kedua, God's mercy. Ayatnya di mana? Mazmur 85 Ayat 10. 10. Jangan lupa ya, bahwa keadilan dan belas kasihan Tuhan bercium-ciuman. Mazmur 85 10 ya. Di salib. Tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan manusia dari dosa selain daripada lewat kayu salib. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan.